dan konsep-konsep peradaban. Jadi adat tadi dituangkan ke situ gitu ya. Dirumuskan menjadi buku induknya gitu ya. Kalau seandainya digambarkan seperti buku gitu kan. Tapi Tambo bukanlah buku. Bukan buku ya. Sebab kalau mau dijadikan menjadi buku maka banyak sekali bukunya gitu ya. Ya, ibaratnya mungkin kalau ini ada kitab undang-undang. Nah, ini ada impresnya, penjabaran dari undang-undang nih, ada pesan menteri, ada segala macam, banyak ya. Induknya tadi undang-undang, ada konsep dasarnya undang-undang dasar misalnya gitu. Oh, sama seperti itu ya. Jadi sekarang saya sedang menulis sebuah konsep bagaimana cara membangkitkan energi murni yang mengawali naskah ini atau tulisan ini dari kajian alam yang mengambil referensi dari kajian Tambo. Jadi mudah-mudahan tulisan ini nanti bermanfaat bagi generasi yang ingin mendalami dan ingin tahu lebih dalam tentang peradaban Minangkabau. Jadi mudah-mudahan cepat selesai. Nanti bisa kita pelajari di sana ya, karena berbicara Tambo, berbicara sejarah, berbicara adat ini begitu luas sekali pembahasannya. Dan kalau kita lihat hari ini pun bahkan adat di setiap daerah pun berbeda. Padahal tadi kalau kita intisarikan katanya Minangkabau itu satu kesatuan, tapi tiba-tiba di setiap daerah menjadi berbeda. Bahkan terjadi pertentangan. Ada yang katanya menurut ini Datuk Perpati, ada yang berdasarkan kepada Ketumanggungan. Kenapa dia jadi berbeda? Padahal katanya satu kesatuan. Nah itu yang gimana itu? Jadi itulah uniknya Minangkabau yang telah memahami sampai ke arah itu, sehingga adat itu sendiri yang sebagai satu kesatuan namun terdiri dari 4 bagian. Ada adat yang sabana adat, ada adat yang teradat, ada adat yang diadatkan atau non diadatkan, atau adat istiadat. Jadi adat yang salingka nagari yang berbeda-beda setiap nagari itu adalah adat istiadat yang terpengaruh oleh kondisi lingkungan di mana adat itu berkembang. Jadi bisa-bisa saja antara adat di Nagari Cupak dengan adat di Nagari Talang secara pelaksanaannya, adat istiadatnya atau pelaksanaannya berbeda. Namun konsep induk adatnya sama gitu ya. Sama dengan Silek yang konsepnya sama, tapi pelaksanaan atau aplikasi di dalam gerak langkah kembali kepada kondisi tadi. Jadi mungkin di daerah lain kondisinya seperti ini sehingga tidak bisa menerapkan ajaran intinya seperti ini, sehingga menyesuaikan. Karena itulah kehidupan, bagaimana keseimbangan mengatur keselarasan, menyesuaikan dengan keadaan tanpa lepas dari kendali atau konsep kebenaran. Jadi kalau kita lihat ya, di Minangkabau kan berdasarkan konsep matrilineal, berdasarkan kepada jalur keturunan ibu. Lalu tadi kita pahami bahwa ada yang namanya berdasarkan Datuk Ketumanggungan, ada yang berdasarkan Datuk Perpati dan Sabatang. Apakah orang berdua ini beradik kakak? Kenapa dia jadi berbeda? Kalau dia memang berasal dari satu ibu, harusnya sama. Tapi kita lihat real di lapangan, satunya sukunya ini, satunya sukunya ini. Berarti orang ini sebenarnya beradik kakak kah? Berbeda ibu kah? Atau berdasarkan konteks konsep keturunan bapak? Karena berbicara kerajaan, katanya kan mereka ini adalah keturunan kerajaan gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang terjadi polemik di tengah masyarakat. Ini orang berdua ini berdasarkan jalur ibu kah, beda ibu kah, atau seperti apa nih sebenarnya nih? Ya, ini menarik sekali. Jadi secara data sejarah dari para ahli mengatakan antara Datuk Perpati dan Sabatang dengan Datuk Ketumanggungan satu ibu balain ayah. Jadi, satu ibu balain ayah. Balain ayah. Jadi ayahnya yang berbeda. Ayahnya yang berbeda. Ibunya cuma satu. Tapi dasar perbedaan pemikiran antara orang yang berdua ini bukan karena masalah keturunannya atau masalah keluarga, tapi sebagai bukti keluasan konsep peradaban di Minangkabau yang menjunjung tinggi hak asasi atau
demokrasi, yang mana seluruh masyarakat punya hak dan punya wadah yang disediakan untuk menyampaikan inspirasi. Jadi berbicara tentang demokrasi, di mana secara nasional kita masih sering membahas tentang masalah demokrasi, tapi di Minangkabau telah menerapkan konsep-konsep demokrasi di dalam susunan-susunan adat. Jadi seluruhnya punya hak, seluruhnya punya ruang yang sama di dalam hak suara yang sama. Suara yang sama. Itulah Minangkabau. Jadi telah menerapkan sebuah konsep demokrasi yang luar biasa. Jadi boleh jadi Minangkabau ini lebih demokrasi daripada negara demokrasi. Lebih Atau demokrasi. mungkin sumbernya demokrasi di negara ini berasal dari demokrasinya Minangkabau. Mungkin boleh jadi begitu ya. Di mana sejarah juga mencatat yang merangkum atau menyusun landasan dasar negara kita dari 9 orang ya. Iya. DPU PKI itu kan. Iya. Dan 3 orangnya adalah orang Minang yang punya dasar-dasar pemikiran dari konsep-konsep adat. Nah, di mana bicara demokrasi di Minangkabau tidak mengenal terah keturunan, tidak mengenal Sianu keturunan Datuk, Sianu keturunan Rajo, tapi sebagaimana Pituah mengatakan nak tuah coba dibayi. Jadi yang menentukan harga diri seseorang di Minangkabau bukanlah terahnya, bukan kebaikan budi tapi pekertinya. pekertinya, walaupun dia keturunan seorang bangsawan secara umum, gitu kan, tapi etikanya tidak ada, maka masyarakat tidak memandang, tidak menghargai, gitu ya? Tidak menghargai. Sebenarnya ungkapan umum yang mengatakan di kayu orang tak arok, di bagah orang tak takut, di cadi orang tak sagan. Jadi apa yang dihormati di Minangkabau adalah budi pekerti, nilai diri kita ya. Inilah yang menjadi inti ajaran adat, menjunjung tinggi budi pekerti sebagai atau akhlak yang mulia. Jadi kembali kepada tadi, sebenarnya intinya bahwa tadi kalau kita ambil bahwa Datuk Ketamanggungan dan Perpatihan Sabatang itu kan melahirkan Koto Piliang dan Bodi Caniago. Itu kan kalau berbicara suku, tadi mereka kalau berasal dari ibu yang sama, sebenarnya mereka tidak berbeda sebenarnya. Pada hakikatnya tidak. Sebagaimana konsep pendekatan garis keturunan di Minangkabau itu lebih didekatkan kepada ibu, jadi bukan memakai garis keturunan ibu. Jadi di Minangkabau yang namanya bin, yang garis keturunannya tetap bapak, sehingga nama di belakang anaknya tetap nama bapak yang dilengkap, tapi didekatkan kepada ibu karena di Minangkabau sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat seorang kaum ibu atau seorang wanita, sehingga memuliakan wanita, di mana wanita yang lemah didekatkan anak-anaknya kepada ibunya supaya bisa menguatkan wanita yang lemah, gitu kan. Nah, sementara laki-laki karena mereka adalah dilebihkan secara fisik, punya kekuatan, maka lebih memiliki sistem yang seperti itu kurang lebih, gitu kan. Jadi tujuannya bukan, ini ada beberapa pemahaman yang mengatakan bahwa garis keturunan di Minangkabau adalah garis keturunan ibu, bukan seperti itu penafsirannya. Gitu ya. Yang garis keturunannya tetap dari ayah. Cuma didekatkan ke suku ibunya. Betul. Jadi intinya bahwa sebenarnya bukan karena tadi jalur keturunan ibunya, perbedaan antara Datuk Ketamanggungan dengan si Perpatihan Sabatang tadi, tapi konsepnya ya, pemikirannya. Nah, kalau semua hitam pendapat berbeda-beda. Karena Minangkabau menyediakan wadah demokrasi, maka seluruh aspirasi maka akan ditampung. Jadi Datuk Perpatihan dan Datuk Ketamanggungan adalah reformasi peradaban yang membawa perubahan-perubahan tentang konsep-konsep data-data adat. Tapi yang landasan dasar adat tetap mengacu kepada Tambo. Kalau kita lihat kan, karena di Minangkabau ada berbicara luak tanah datar, luak agam, ya kan, luak 50. Lalu ada daerah Solo yang disebut dengan Kubuang Tigo Baleh. Apakah ini berbeda antara Kubuang Tigo Baleh ini dengan luak dan Tigo tadi?
atau Kubuang Tigo Baleh ini satu kesatuan atau bagaimana ini? Jadi untuk memahami konsep peradaban sebagaimana ilmu pengetahuan yang terdiri dari data, informasi, definisi, dan esensi. Jadi menjelaskan tentang pemahaman ini perlu kita pahami dulu dari segi mana kita ingin menjelaskan. Kalau secara data, secara informasi atau secara kenyataan dia jelas berbeda antara luak tanah data, antara luak Agam, luak 50 termasuk Kubuang Tigo Baleh, memang berbeda secara fisik, secara data, tapi secara konsep dasar mereka adalah satu kesatuan dalam konsep adat dan peradaban Minangkabau. Jadi tata cara pelaksanaannya yang berbeda, iya, konsepnya sama. Sama ya, iya. Begitu. Cuman seiring waktu, jangankan terlalu jauh antara Kubuang Tigo Baleh dengan luak 50, iya. Antara Nagari Cupak dengan Nagari yang sebelah telah berbeda. Bahkan di Nagari Cupak saja berbeda, ya. Antara jorong ini dengan jorong yang ini berbeda. Iya, betul. Jadi memang kita harus memahami adat ini, sejarah ini, budaya ini dari berbagai sudut pandang ya, sehingga bisa mengambil sebuah intisari pemahaman bahwa sebenarnya kembali kepada konsep manusia, pada hakikatnya manusia ini sama sebenarnya. Mau dari Amerika, mau dari manapun, hakikat dari manusia tetap sama. Mungkin kulturnya yang membedakan, mungkin begitu ya, lebih kurang ya. Seperti sebagaimana yang Pak Asrar sampaikan tadi, di mana dari awal dari kandungan telah mempengaruhi karakter yang akan lahir nanti, di mana sekarang ahli kan sudah mulai menemukan, sehingga ada yang melakukan terapi musik pada kandungan, musik klasik, kalau orang Islam dengan Al-Quran gitu kan. Jadi untuk karakter anak ya. Itu masih dalam kandungan telah memberikan efek-efek lingkungan, apalagi setelah hidup di dunia itu luas gitu romantika, ya. Di mana manusia itu atau paradigma atau pola pikir manusia itu merupakan himpunan dari informasi, dari cerita-cerita, sinyal yang masuk ya, dari data, dari seluruhnya, hingga lahirlah sebuah pemikiran manusia. Bahkan rasa saja bisa membuat budaya berbeda gitu ya. Jadi memang kehidupan ini begitu unik sebenarnya. Ya, itulah rahasia kehidupan. Jadi itulah dalam konsep sejarah, jangan kita terlalu jauh membicara tentang ribuan tahun yang lalu, tapi itu perlu kita pelajari untuk sebagai pedoman gambaran gitu ya. Nah, tapi jangan sampai kita terjebak dengan perdebatan. Jangankan ribuan tahun yang lalu, yang terjadi barusannya berbeda. Iya, terkadang kita tidak bisa memahaminya apa yang terjadi sesungguhnya, baru terjadi, dan kita selaku pelaku sejarahnya. Bahkan kita suka salah menafsirkan sikap orang segala macam, pemikiran orang, apalagi perasaan orang, karena kita tahu gitu kan. Memang kita temui setiap saat, dan itu mempengaruhi semua tentang kehidupan ini. Baik, para pemirsa, ini begitu menarik diskusi kita. Mungkin kita akan nanti lebih luaskan lagi, karena berbicara tentang segala hal ini nggak akan habis-habis ini ya. Ini menarik sekali. Mungkin sementara cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.